Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau gali lebih dalam satu bab spesifik nih dari buku The Third Door-nya Alex Banayan. Bab 29, judulnya Staying an Intern. Atau ya, tetap menjadi intern. Sumber kita jelas ya, bab ini. Nah, misi kita kali ini, kita mau coba tarik pelajaran penting soal gimana sih caranya sukses terus-terusan gitu. Dan ini datangnya dari wawancara Banayan sama sosok yang mungkin nggak kepikiran ya jadi guru kebijaksanaan, Pitbull, superstar global itu. Iya benar. Yang paling bikin penasaran tuh idenya ini loh. Katanya, kunci buat terus ada di puncak itu justru punya mentalitas anak magang. Aneh ya kedengerannya. Mari kita coba bedah deh. Ya, pertemuan Alex Banayan sama Pitbull di Miami itu, wah emang udah cerita sendiri sih. Ada kontras yang cukup jelas ya, antara citra panggungnya yang wah banget itu, sama pas dia ngobrol, mau gitu loh bagi-bagi pelajaran hidup yang dia dapat dengan susah payah. Dia tuh kayak lebih dari sekedar penghibur aja gitu. Benar, benar. Dan dia langsung kasih analogi yang kuat banget. Pitbull ini ngelihat dirinya kayak hustler sejati. Orang yang, gigih banget lah. Dan hidup itu kayak main game Mario Bros. Begitu satu level selesai, wah langsung fokus cari level berikutnya. Nggak ada itu namanya puas. Jadi bukan cuma soal status, tapi aksi terus-menerus gitu. Perjalanan naik levelnya Pitbull ini emang nunjukin banget pola pikir itu. Mulai dari latar belakang yang sulit, terus dia masuk dunia rap. Nah, level pertamanya itu ya nguasain skena Miami. Belajar langsung dari rajanya waktu itu, si Luther Campbell. Bener-bener dipelajari permainannya. Tapi, nah ini dia. Kuncinya tuh dia nggak berhenti di situ aja. Sadar kalau Miami itu cuma satu level, dia aktif banget nyari guru baru buat naklukin level selanjutnya. Pasar mainstream global. Artinya, dia harus belajar dari orang yang beda banget. Eksekutif musik top, penulis lagu buat bintang pop gede kayak Katy Perry, Lady Gaga gitu kan? Iya, persis. Prinsipnya sama aja. Cari ahlinya, rendahkan diri, pelajari permainannya. Gitu terus. Tepat sekali. Dan bahkan setelah ya ampun sukses besar di musik, dia tetap nggak berhenti main. Level berikutnya buat dia itu pakai pengaruhnya buat dampak sosial. Contohnya lewat sekolah slam di kampung halamannya, Little Havana itu, ini nunjukin banget evolusi sama pembelajaran yang nggak ada habisnya. Bukan cuma soal ngumpulin duit atau popularitas aja. Nah, di sini nih momen ahanya buat Banayan dan buat kita juga ya. Rahasia di balik kesuksesan Pitbull yang awet ini adalah filosofi. Selalu tetap menjadi intern. Ini intinya banget. Tapi apa sih artinya sebenarnya? Kayak simpel ya kedengarannya, tapi kayaknya nggak gampang dilakuin. Intinya sih kerendahan hati ya. Kerendahan hati yang fundamental buat terus mau belajar. Nggak peduli deh sehebat apa Anda harus secara sadar gitu, nempatin diri sebagai murid lagi. Sadar kalau rasa nyaman, rasa udah sampai, itu wah musuh terbesar pertumbuhan. Pitbull ngegambarinnya kayak dualitas gitu. Anda bisa jadi Mufasa, raja di hutan Anda, pemimpin di bidang Anda, tapi di saat yang sama harus jaga semangatnya Simba, si pembelajar yang haus ilmu, yang selalu nanya, selalu ngamatin. Gitu loh. Masuk ke label rekamannya sendiri dengan aura raja, gitu kan? Tapi besoknya, dia bisa aja duduk di rapat di Apple atau Google, nyatet kayak anak magang baru. Bener-bener nyerap informasi baru di bidang yang mungkin dia belum kuasai. Bahkan ada cerita ya, Mungkin agak dilebihin dikit ya, tapi intinya dia tuh katanya rela ambilin kopi buat Carlos Slim Jr., salah satu orang terkaya dunia. cuma demi dapat kesempatan belajar dari dia. Ini bukan soal ngerendahin diri secara fisik ya, tapi lebih ke sikap mental. Nggak ada ego yang ngehalangin kesempatan buat belajar. Nah, ini buat Anda yang dengerin, ini relevan banget loh. Sikap tetap menjadi intern ini kayak penangkal ampuh gitu buat rasa cepet puas. Yang namanya cepet puas kan bisa kena siapa aja ya, di level mana aja. Ini bukan cuma soal karir, tapi bisa diterapin di semua aspek hidup lah, dimanapun Anda pengen terus tumbuh. Iya bener. Gimana caranya kita bisa nyimbangin peran Mufasa sama Simba ini di keseharian kita ya? Mungkin dengan ya secara sadar cari perspektif baru. Atau tanya ke orang yang lebih tahu di area lain. Atau bahkan nyoba hal baru di mana kita benar-benar pemula lagi. Intinya sih kemauan buat terus naik level. Jadi intinya dari bab 29 ini adalah kekuatan luar biasa dari kerendahan hati intelektual lah. Pola pikir selalu jadi intern, kayak yang dilakuin Pitbull itu kayak ngebuka pintu buat pertumbuhan yang nggak ada batasnya.
Kuncinya, ya kemauan buat terus belajar, nggak peduli udah sejauh mana kita melangkah. Nah, sebagai penutup nih ya, coba Anda renungin sebentar deh. Di area mana dalam hidup Anda sekarang, mungkin kerjaan, hobi, hubungan, atau pengembangan diri, Anda bisa coba adopsi lagi pola pikir intern ini. Di mana Anda bisa sengaja jadi Simba lagi buat ngebuka level pertumbuhan berikutnya, meskipun mungkin Anda udah ngerasa cukup nyaman jadi Mufasa. Coba dipikirin aja. Sekian dulu penjelajahan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.